Halo, selamat datang di edukasi ketujuh. Wah, untuk edukasi ketujuh kali ini kita itu akan mempelajari dan mengetahui apakah lemak itu harus dihindari atau dikonsumsi. Oke, untuk yang lemak jahat itu sangat berbahaya dengan kesehatan kita. Jika kita mengkonsumsinya terlalu banyak dan sering ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman dan Bapak Ibu semua misal makannya sering, biarpun itu dikit-dikit, maka itu yang akan menumpuk menjadi banyak. Bahayanya seperti apa? Yang pertama itu yang pastinya adalah obesitas, ya. Dan perlu diperhatikan yang namanya obesitas atau kegemukan itu sesuai dengan edukasi kelas kepo ya. Obesitas itu adalah kegemukan yang bisa terlihat bahwa dia gemuk, ada yang obesitasnya tersembunyi. Jadi kelihatannya kurus, namun masalah-masalah kesehatannya cukup serius ya. Nah, berikutnya bahaya kesehatan sembelit. Nah, ini akibat dari lemak jahat. Terus kolesterol tinggi. Pasti ya, karena yang kita konsumsi adalah makanan-makanan kolesterol yang akan menumpuk dan membuat kolesterol di dalam tubuh kita akan menjadi tinggi. Nah, selanjutnya lagi itu adalah penyumbatan pembuluh darah. Kalau sudah terjadi penyumbatan pembuluh darah, maka nantinya juga akan terjadi seperti stroke dan serangan jantung ya, itu berkaitan. Diawali dengan adanya lemak jahat di dalam pembuluh darah yang sering kita kerasa agak kesemutan ya. Nah, jika itu terjadi dan kita mengkonsumsi makanan dengan lemak jahat setiap harinya, itu yang akan membuat lemak tersebut berlebih sehingga terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Wah, luar biasa ya bahayanya. Nah, ternyata teman-teman dan Bapak Ibu semua, yang namanya lemak itu selain ada yang jahat, ternyata ada pula lemak baiknya. Lemak baik itu ada dua, tidak jenuh dan tidak jenuh ganda. Ya, dan banyak sekali manfaat-manfaat dari lemak baik ini. Perlu diketahui teman-teman dan Bapak Ibu semua, lemak baik itu adalah satu-satunya nutrisi yang tubuh kita tidak bisa membuat di dalamnya. Ya, artinya tubuh kita tidak memproduksi lemak baik. Nah, untuk yang nutrisi-nutrisi yang lain seperti misalnya di luar lemak baik ya, seperti protein, itu tubuh kita itu sangat pintar sekali untuk menganalisis dan mensintesa beberapa vitamin mineral di dalam tubuh kita ya. Nah, namun untuk lemak baiknya kita hanya bisa mendapatkan dari luar tubuh. Ya, contoh seumpama yang lemak baik itu dari alpukat, ya, kacang almond, minyak zaitun. Nah, itu sangat bagus fungsinya untuk tubuh kita. Dan ada juga asam lemak omega 3, biji bunga matahari, ikan salmon, ikan tuna, minyak jagung, minyak kedelai, dan chia seed. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu semua bisa baca banyak sekali manfaatnya. Ya, bisa menurunkan berat badan, mengurangi resiko penyakit jantung, karena lemak jahat itu hanya bisa ditekan oleh lemak baik. Gitu. Nah,
Terus bisa juga mengurangi resiko kanker, meningkatkan sensitivitas insulin, mengendalikan gula darah, mengurangi resiko diabetes, mengurangi resiko detak jantung yang tidak beraturan, dan menunda penumpukan plak di pembuluh arteri. Kalau terjadi penumpukan plak, bahaya banget, ya kan? Seperti tadi, terjadi penyumbatan nantinya. Nah, berikutnya lemak jahat. Nah, lemak jahat itu ternyata ada dua, ya. Lemak trans dan lemak jenuh. Seperti namanya, lemak trans itu artinya berubahnya itu sangatlah lama, memiliki proses yang sangat lama untuk berubah atau berpindah, ya, prosesnya lama. Nah, ini biasanya dari makanan-makanan yang banyak proses, banyak pengolahan, ya, lemak trans ini. Bisa dari donat, ya, karena tepung itu sudah hasil dari pengolahan. Nah, dari tepung diolah lagi, itu yang membuat terlalu banyak pengolahan terjadi. Ya, donat, biskuit, kue, keripik kentang, kerupuk, popcorn, keripik jagung, keripik singkong, gorengan, mentega, pizza. Wow, ini adalah beberapa makanan penjebak, ya. Sering kita lihat bahwa mereka itu tidak berlemak, sangat adem, ya. Namun kenyataannya proses di dalam tubuh kita, proses penyerapannya, terus prosesnya dia untuk bisa nantinya akan menjadi zat berikutnya, ya. Jadi ini udah nggak ada vitamin mineralnya sebenarnya, jadi dia juga akan dibuang juga oleh tubuh. Nah, proses perubahan itu juga dia memerlukan proses yang panjang di dalam tubuh kita, sehingga akan menghambat proses metabolisme mesin tubuh kita. Banyak sekali resiko-resikonya, seperti meningkatkan resiko penyakit jantung, mengakibatkan penumpukan lemah di pembuluh darah, ya, menyebabkan aliran darah ke jantung dan otak itu terhambat. Nah, lemak jahat yang kedua adalah lemak jenuh. Yang namanya lemak jenuh, ya, memang teman-teman kita sudah melihatnya awam banget, ya. Oh, ini makanan berlemak gitu, ya. Lemak jenuh ini dari namanya aja lemak jenuh, artinya lemak ini akan tetap tinggal di dalam tubuh, ya. Yang keluar hanya ampasnya saja. Nah, contoh seperti daging sapi. Artinya kalau misalnya makanan ini kita makan 5 tahun yang lalu, itu masih sekarang dia menumpuk, ya. Akan menjadi bom waktu nantinya, berakibat ke kesehatan kita. Terus daging kambing, babi, kulit ayam, susu, keju, es krim, ya, santan, mentega, margarin, mayones gitu. Nah, dia itu berbahaya banget, mereka meningkatkan kadar kolesterol, ya. Terus dapat memicu dan meningkatkan resiko penyakit jantung dan diabetes. Wah, dan bisa dilihat, ya, seperti ini teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau misalnya kita diminta untuk memilih, kita akan sangat nyaman, ya, dengan lemak baik. Namun hati-hati teman-teman dan Bapak Ibu semua, pengolahan dari lemak baik ini haruslah sehat, ya. Jadi kadang dari lemak baik ini digoreng dengan dengan suhu panas, sehingga minyak zaitun yang baik pun nanti akan jadi jahat. Nah, terus kacang itu lemak baik, ya, tapi digoreng dipakai bumbu. Wah. Terus alpukat dibuat jus dikasih susu. Nah, itu bagaimana? Ikan tuna, ya,
kadang digoreng gitu kan, ikan salmon juga dengan pengolahan yang terlalu banyak. Nah, ini akan menyebabkan lemak baik juga akan berubah menjadi lemak jahat ya. Nah, kalau lemak jahat udah pasti ya teman-teman bisa lihat tuh ada roti, mentega, biskuit, kerupuk, gorengan, keripik kentang. Jadi ini biasanya makanan-makanan yang sering kita sepelekan, tapi sebenarnya itu yang sangat berpengaruh dalam tubuh kita ya. Sangat tinggi kalorinya untuk lemak baik dan lemak jahat, apalagi lemak jahat ya. Lemak baik itu yang kacang-kacang, minyak zaitun, ini semuanya ternyata memiliki kalori yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, kita akan membahas tentang asam lemak omega 3 ya, yang tadi termasuk lemak baik. Nah, asam lemak omega 3 inilah yang dibutuhkan untuk mendukung sistem kekebalan tubuh kita. Tubuh kita tidak memproduksinya, tapi tubuh kita perlu, sehingga kita harus mendapatkan dari makanan, ya, dari luar tubuh. Apalagi di dalam tubuh kita itu masih banyak berisi lemak jahat, yang bisa menurunkan lemak jahat hanya lemak baik, ya. Sehingga asam lemak omega 3 ini dia akan mendukung kekebalan tubuh kita. Selain itu juga mendukung penglihatan, otak dan jantung berfungsinya tetap baik. Asam lemak omega 3 kita ini itu dia akan mengendalikan gula darah kita, mengurangi resiko diabetes, mengurangi resiko detak jantung yang tidak beraturan, menunda penumpukan plak di pembuluh arteri dan mengurangi tekanan darah. Nah, karena dari lemak baik seperti tadi ya, minyak zaitun, kacang itu memiliki kalori, hati-hati dengan kalorinya, boleh dikonsumsi. Namun ingat, pengelolaan berat badan kita harus memenuhi asupan kalori yang sesuai ya untuk tubuh. Nah, di sini Herbalife itu ada tablet Herbalife Line dengan asam lemak omega 3 ya. Dan ini rendah kalori. Jadi jika misalnya kita untuk memenuhi setiap harinya susah untuk mendapatkan alpukat ya, karena kita perlu setiap hari lemak baik itu untuk menunjang dari energinya kita juga. Nah, kita nggak ketemu minyak zaitun, terus kacang juga, dan kita mungkin harus memperbanyak protein sehingga kalori itu tidak kita peruntukkan untuk lemak baik ya, maka kita wajib untuk bisa mengkonsumsi Herbalife Line sehingga kita bisa mendapatkan lemak baiknya dari luar, dari makanan itu secara cukup aja, jadi nggak perlu banyak-banyak ya. Nah, perlu diketahui untuk asam lemak omega 3 ya, untuk omega 3 kita masing-masing memiliki kebutuhan. Untuk wanita itu sekitar 1100 mg per hari. Sedangkan untuk pria itu sekitar 1600 mg per hari. Ya, sedangkan kalau misalnya kita konsumsi dari makanan yang kita bisa peroleh ya dari makanan, untuk omega 3 misalnya kita dapat alpukat ya, kita tidak bisa memenuhi bahkan sepertiga dari kebutuhan tubuh kita. Maka kita akan mendapatkan dari Herbalife Line 1000 ini yaitu ada 800 mg omega 3 di dalamnya dengan 1000 mg fish oil. Sangat mudah ya. Jadi kita bisa mendapatkan dari makanan cukup sedikit aja gitu ya, cukup dari alpukat bisa 2 buah kayak gitu, dari kacang-kacang juga bisa beberapa ya, karena kita sudah mengkonsumsi dari Herbalife Line ini. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, ingat, kalau misalnya kita ingin lemak baik, maka kita ingat sama Herbalife Line. Oke, terima kasih.